Pagagan 178. Desa Pagagan Julu 9 merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Kelurahan yang memiliki luas sekitar 5,50 km kuadrat dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.800 jiwa. Adapun mata pencaharian penduduk di Desa Pagagan Julu 9 ialah sebagian besar berprofesi sebagai petani. Hal ini dikarenakan letak kelurahan Desa Pagagan Julu masih berada di sekitar pedesaan. Kami, segenap mahasiswa-mahasiswi bungsu kelompok 178 mengabdikan diri untuk masyarakat sebagai bukti nyata membantu menyelesaikan problematika yang ada di Desa Pagagan Julu 9. Banyak kegiatan yang kami lakukan untuk membangun semangat masyarakat yang ada di Desa Pagagan Julu 9 seperti ikut serta bergotong royong pada kegiatan Jumat bersih rutin di Desa Pagagan Julu 9, mengikuti perwiritan ibu-ibu yang dilakukan setiap hari Jumat, mengajar anak-anak mengajar di sekolah rakyat dengan menggunakan metode pembelajaran belajar sambil bermain dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Semangat pagi. Tepuk semangat. Semangat. Kami juga mengikuti sholat Idul Adha bersama masyarakat Desa Pagagan Julu 9, tentunya sesuai protokol kesehatan. Kami mengadakan festival anak soleh sebagai bentuk upaya meningkatkan semangat beragama anak-anak didik yang beragama Islam di Desa Pagagan Julu 9 sesuai dengan protokol kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kabupaten Dairi, mayoritas penduduknya adalah suku Papa. Oleh karena itu, di sini kami akan memperkenalkan 3 makanan khas suku Papa, yaitu pelang kepas, pelang simsim, dan juga ndita. Berikut cara pembuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana ini cara pembuatan peleng khas simsim. Yang pertama sekali cara memotong ayamnya, yakni yang pertama itu dengan yang dinamakan sendihi. Sebab sendihi ini bukan asal potong. Biar lebih jelasnya, mari kita simak. Yang pertama itu sendihi itu mulai dari paha. Langkah selanjutnya adalah yaitu memetik cabai. Nah, jadi cabai ini nanti setelah kita petik kemudian ditumbuk, kemudian cabainya akan dicampur ke nasi. Baiklah, selanjutnya adalah penghalusan bumbu untuk pelang simsim yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, kunyit, jahe, dan kemiri. Langsung saja kita haluskan, oke? Bumbu untuk pelang simsimnya dihaluskan, ada bumbu tambahan seperti asam sekala dan juga serai yang digeprek atau dalam bahasa kotornya ditumbuk. Terima kasih.
Oke, baik kawan-kawan. Jangan lupa kalau kita mau masak pelang simsim ini, airnya itu harus banyak. Enggak seperti masak nasi seperti biasanya. Jadi harus banyak airnya supaya dia jadinya mekat gitu kalau bahasa papanya. Kalau bahasa saya jadi lembek. Oke? Oke, setelah bumbunya dihaluskan, kemudian kita tumis, kita masukkan asam cikal yang sudah dicokok dengan serai agar dia wangi. Setelah tumisannya matang, akan kita aduk ke dalam nasi yang sudah dimasak. Oke, selanjutnya masuklah kita ke proses pengongsean kelapa. Nah, di mana proses pengongsean kelapa ini akan mengeluarkan nantinya minyak untuk bagian dari pembuatan pelang tersebut. Nanti setelah pengongsean kelapa ini selesai, maka akan ditumbuk. Kelapanya tadi digongseng, waktunya kita menunggu kelapa sampai mengeluarkan minyak. Seperti ini caranya. Ini dia hasilnya setelah kelapanya ditumbuk. Oke, ini dia. Nah, jadi terakhir setelah bumbunya udah diblender dan dimasak tadi, udah dijadiin satu. Kemudian dia dicampurkan sama nasi yang udah masak, tapi ya dia harus kayak gini ya kawan-kawan, harus lembek. Setelah kayak gini nanti baru akan dibentuk. Jadi setelah pelang simsim itu lepas dimasak, dia harus dihidangkannya harus dibentuk. Setelah dibentuk akan ditaruh kalau bahasa papanya. Ini daging ayam yang dipotong kecil-kecil, udah dibumbuin. Nah, seperti ini. Ini pelang makanan khas Pak-Pak. Saya udah sering dengar bahwasanya makanan khas Pak-Pak itu adalah pelang. Ya, jadi pertama kali saya melihat ini, ya rupanya bentuknya seperti ini, seperti tumpeng. Tapi ini bedanya tumpeng kan agak keras, ini lembek. Ya. Ya, ini masalah rasanya kan. Dari segi penampilannya ini cukup unik ya. Bagaimana ini nasinya ditumbuk ya. Ya, penampilannya cukup unik ya. Tapi rasanya kita coba dulu. Enak sekali. Jadi berikut ini adalah pembuatan dari bumbu pelang lepas yang terdiri dari kunyit, asam cikala dan juga cabai merah. Kemudian si kunyitnya kita potong kecil-kecil lalu kita giling sampai halus. Kemudian nanti cabainya kita giling terpisah. Setelah kunyitnya dihaluskan, maka selanjutnya adalah memilih cabai merah. Setelah kita memilih kunyit dan cabai merah tadi, jangan lupa untuk menggiling cabai rawit juga biar lebih enak. Semua bahan kita haluskan, saatnya sekarang kita menghaluskan asam cikala, yaitu dengan cara menutuknya sampai halus dan setelah itu baru kita peras. Pembuatan nasi dari nasi pelang lepas, yaitu bahan-bahannya adalah kunyit dicampurkan dengan cabai merah secukupnya saja. Selanjutnya dicampurkan dengan air asam dengan sedikit gongsengan dari kelapa. Untuk pembuatan nasi pelang kepas, maka bumbu yang sudah dicampur tadi dimasukkan sedikit demi sedikit, lalu dicampurkan sampai rata. Campur rata, maka nasinya akan jadi seperti ini. Selanjutnya, setelah nasi dibentuk seperti ini, lalu langkah yang terakhir adalah proses pembuatan daging berada di atas tersebut. Maka daging tersebut disusun seperti ini. Jadi ini adalah pelang adalah makanan khas Pak-Pak, dan pelang itu terbagi ada dua, yaitu pelang lepas dan pelang simsim. Yang cita rasanya yang biasanya dimakan orang Pak-Pak itu adalah cita rasanya, ciri-cirinya pedas dan berbentuk seperti ini. Ya, pelang ini enak, rasa di lidah rasanya. Jadi pelang ini makanan khas Pak-Pak memang pelang ini khas Pak-Pak memang the best. Oke. Jadi pelang ini terbuat dari nasi ya tentunya, juga dari jahe dan banyak lagi. Oh ini juga ya ada ayam, kita ambil paha ya. Jadi pelang simsim ini enaknya diginikan, pakai kuah, cita rasa Pak-Pak
Cara membuat Dita. Oke, skip. Gula merah, kelapa parut, tepung beras, garam. Pertama-tama tuangkan tepung beras, Gula merah diiris, tuangkan kelapa parut, selanjutnya gula merah secukupnya, aduk rata semua adonan menjadi satu. Adonan sudah tercampur sampai rata, lalu selanjutnya kita cetak. Lalu dicetak menggunakan kepalan tangan. Jadilah Dita sampai adonan habis. Selanjutnya kita kukus Dita. Kita masukkan satu-satu. Kita masukkan satu-satu sampai semuanya masuk ke dalam kukusan. Sampai semua sudah masuk, kita tutup, kita tunggu sampai lembut. Ini namanya sinanggar. Ini adalah Dita khas Pak yang biasanya dibuat ketika ingin membangun rumah, menjenguk orang sakit, ya. Rasanya biasanya manis. Ada bahan-bahannya dari kelapa, tepung beras, gula merah, mantap. Rasanya gurih. Dengan berakhirnya KKN Daerah terukur pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, kami berharap semoga apa yang kami lakukan bermanfaat untuk masyarakat Desa Pegagan Julu 9. Amin ya robbal alamin.